Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 5 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Mahaka Media atau dengan kode ABBA, yang kedua Baca, yang ketiga Aces, yang keempat Wika, dan yang kelima saham Ades. Sebelum ke analisanya, jika teman-teman belum menonton untuk analisa dari IHSG dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2021, teman-teman boleh menonton video tersebut dengan link yang sudah ada di kolom deskripsi. Nah, untuk analisa dari video ini, kita mulai dari saham Mahaka Media dulu. Nah, untuk Mahaka Media atau dengan kode ABBA, di sini saya akan menggambarkan sebuah resisten di sini, yang dimana untuk resisten ini sudah di breakout oleh harga di sini. Nah, di breakout. Nah, sebelum ke situ boleh kita lihat di sini. Secara historisnya, harga sempat berada di dalam sebuah channel di sini. Lalu breakout untuk resisten channelnya, di breakout, lalu bergerak turun, retest ke resisten channelnya, lalu bergerak naik. Nah, untuk pola naiknya sangat bagus di sini untuk Mahaka Media. Nah, dan di sini juga untuk harga yang sudah breakout resistennya di sini, itu menjadi sebuah konfirmasi untuk Mahaka Media akan melanjutkan naiknya. Untuk mencari target naiknya, saya ubah dulu ke time frame yang lebih tinggi, ke 1 minggu. Kita lihat dulu secara historisnya. Oh, ternyata untuk harga sekarang merupakan harga tertinggi dari saham Mahaka Media ini. Nah, boleh kita lihat berarti sini kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari targetnya. Saya tarik dari sini ke sini. Sebentar. Nah, untuk targetnya yaitu di sini. Di harga 740 sampai 780. Nah, kemungkinan untuk Mahaka Media akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Nah, ini juga didukung dengan adanya penutupan candle di sini yang berupa bullish engulfing. Yang ini candle hijaunya menutupi untuk candle merahnya. Ini menjadi konfirmasi untuk Mahaka Media akan melanjutkan naiknya. Nah, untuk target naiknya di sini dulu di harga 740 sampai 780. Bisa nanti bergerak naik sampai ke sini, lalu kemungkinan akan bergerak turun kembali. Nah, akan tetapi jika nanti bisa breakout untuk yang di 780 ini, jika nanti bisa di breakout untuk 780, maka kemungkinan untuk harga bisa nanti lanjut naik sampai ke sini. Sebentar, ke sini. Yaitu di harga 970 atau nanti di sini dulu. Nah, yaitu di 880. Jika nanti bisa breakout yang di 780, maka harga akan lanjut bergerak naik sampai 880 dan juga 970. Tetapi yang paling mungkin dicapai oleh Mahaka Media yaitu yang di sini dulu, di harga 740 sampai 780. Nah, tetap nanti memperhatikan untuk support yang di harga 665. Ini sudah berubah menjadi sebuah support karena sudah di breakout oleh harga di sini. Resisten berubah menjadi sebuah support. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk harga tersebut, karena jika nanti harga bisa breakdown untuk support ini, maka untuk Mahaka Media bisa nanti lanjut turun sampai ke sini, yaitu di harga 620 dulu, lalu selanjutnya di sini, di harga 575. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk support yang di harga 665. Jika harga masih berada di atasnya, maka untuk Mahaka Media berkemungkinan naik sampai ke targetnya yang tadi,
Nah, akan tetapi jika nanti bisa di breakdown, maka untuk Mahaka Media akan bergerak turun ke 570 sampai 620. Nah, jadi kuncinya nanti di area support yang ini. Lalu saham yang kedua yaitu Bank Kapital Indonesia atau dengan kode baca. Sebelumnya sudah pernah saya analisa pada saat harga berada di support run ini. Dan boleh kita lihat setelah mencapai support run-nya, harga bergerak naik sampai ke sini. Dan sudah bisa kita gambarkan sebuah resistance run di sini. Nah, untuk sekarang harga hampir mencapai lagi untuk support run ini. Nah, masih sama, kemungkinan untuk baca bisa nanti melanjutkan naiknya atau nanti mulai bergerak naik setelah nanti mencapai untuk support run ini. Bisa nanti bergerak turun dulu sampai ke support trendline dan nanti bergerak naik lagi sampai ke resistance trendline-nya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan atau menggambarkan untuk support trendline ini. Nah, supaya nanti teman-teman mengetahui apakah harga masih berada di atasnya atau nanti ternyata di breakdown. Nah, jika nanti di breakdown oleh harga untuk support trendline ini, maka untuk Bank Kapital Indonesia akan bergerak turun nantinya bisa ke sini dulu. Pertama di sini di harga 418, lalu di sini di harga 404. Jika nanti bisa breakdown untuk support trendline ini, maka untuk baca bisa nanti bergerak turun sampai ke sini, yaitu di 418 sampai 404. Tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk baca bisa nanti bergerak naik sampai ke resistance trendline ini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk support trendline dan juga resistance trendline-nya. Nah, untuk target amannya, jika nanti harga sudah mulai bergerak naik, targetnya di sini dulu. Pertama di sini, lalu di sini. Nah, untuk target max-nya boleh nanti di resistance trendline ini. Nah, tetapi menurut saya untuk target amannya boleh di sini dulu, di harga 504 sampai 540. Sebaiknya teman-teman menggambarkan untuk support dan juga resistance trendline ini, supaya nanti teman-teman mengetahui pergerakan harga pada saham Bank Kapital Indonesia. Lalu saham yang ketiga yaitu S Hardware Indonesia atau dengan kode ACES. Di sini saya menggambarkan seperti ini. Saya tarik sebuah resistance trendline di sini. Lalu saya tarik juga di sini sebuah resistance trendline. Boleh teman-teman lihat, dan juga yang paling penting di sini yaitu support trendline ini yang berwarna biru. Kemungkinan untuk ACES akan bergerak turun sampai ke support trendline nantinya. Akan bergerak turun ke sini, lalu nanti bergerak naik. Nah, boleh kita lihat untuk pergerakan ACES setelah mencapai trendline, harga langsung berbalik arah. Boleh kita lihat secara historisnya, setelah hampir mencapai resistance trendline-nya, harga bergerak turun. Lalu di sini juga, saya menarik sebuah support trendline ini. Boleh kita lihat setelah dicapainya support trendline-nya, harga bergerak naik di sini. Nah, kemungkinan untuk ACES akan bergerak turun dulu ke support trendline-nya, lalu nanti bisa bergerak naik kembali. Bergerak turun dulu ke support trendline-nya, lalu nanti bergerak naik sampai ke resistance trendline-nya. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk support trendline ini dan juga resistance trendline-nya. Boleh nanti teman-teman gambarkan seperti ini. Nah, untuk pergerakan naiknya ini bisa terjadi setelah mencapai support trendline-nya jika nanti harga tidak breakdown untuk support trendline ini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk ACES akan turun ke support yang di sini. Nah, yaitu di harga 1280 sampai 1255. Oleh karena itu, sebaiknya nanti teman-teman menggambarkan untuk support trendline ini. Jika di breakdown, harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk ACES akan bergerak naik nantinya sampai ke resistance trendline-nya. Tetapi untuk target amannya, boleh nanti di sini dulu. Pertama di sini.
Lalu di sini. Nah, untuk target amannya, saya buat di sini untuk ACES. Nah, boleh nanti menandai untuk targetnya ini di harga 1420 sampai 1450. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk support trend ini. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Wijaya Karya atau dengan kode WIKA. Di sini saya menggambarkan resisten trendline dan juga support trendline di sini. Nah, boleh kita lihat secara resisten trendline-nya untuk pergerakan dari WIKA lebih condong untuk turun. Atau boleh kita sebut untuk trennya sedang dalam downtrend. Nah, kita lihat di sini untuk WIKA pada saat bergerak naik, boleh kita lihat harga tertahan di resisten trendline-nya. Nah, kemungkinan untuk WIKA bisa nanti melanjutkan penurunannya sampai ke support trendline ini. Penurunannya ini akan lebih valid jika nanti harga bisa breakdown untuk support yang di harga 895. Nah, di sini. Bentar, 895. Jika bisa nanti breakdown support 895, maka untuk WIKA akan melanjutkan turunnya sampai ke support trendline ini. Nah, kan tetapi jika nanti belum di breakdown, untuk WIKA nanti berkemungkinan naik sampai ke resisten trendline ini lagi. Nanti bisa naik lagi ke sini. Nah, oleh karena itu, sebaiknya nanti teman-teman menggambarkan sebuah resisten trendline di sini, ditarik dari sini ke sini. Dan juga teman-teman boleh menggambarkan untuk support trendline ini, ditarik dari sini ke sini. Nah, supaya nanti teman-teman mengetahui untuk pergerakan harga dari WIKA. Nah, menurut saya di sini akan lebih dominan untuk bergerak naik dulu, bergerak naik sampai ke resisten trendline ini, ke resisten trendline-nya, lalu nanti bisa dibenturkan lagi ke supportnya yang di sini. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa breakout dulu untuk resisten trendline ini. Jika nanti seperti itu, bisa di breakout, maka untuk WIKA bisa nanti bergerak naik ke sini dulu, bergerak naik ke sini dulu, lalu turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, secara jangka menengahnya, jika bisa breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk WIKA berkemungkinan naik nanti sampai ke sini. Nah, ke 1085. Atau max-nya boleh nanti di sini. Di resisten yang di sini. Nah, jika nanti bisa breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk WIKA berkemungkinan naik nanti sampai ke harga yang di sini, yaitu di 1085 sampai 1145. Nah, kan tetapi jika nanti belum di breakout untuk resisten trendline-nya, untuk WIKA akan lebih condong untuk bergerak turun nantinya. Nah, sebaiknya kita memperhatikan untuk harga yang di sini, yaitu support yang di 895, lalu untuk resisten trendline-nya. Atau saya buat saja perkiraan, yaitu saya tarik resisten yang ini di harga 955. Jika bisa breakout untuk 955, maka untuk WIKA berkemungkinan naik nanti sampai ke sini secara jangka menengahnya. Tetapi secara jangka pendeknya, jika bisa nanti di breakout, maka untuk WIKA bisa nanti naik sampai ke sini. Pertama di sini, di 1000, lalu di sini, di 1025. Sebaiknya nanti menggambarkan untuk resisten trendline yang tadi. Nah, saya geser dulu sini, supaya nanti teman-teman mengetahui dari mana titik untuk menggambarkan trendline-nya yang tadi. Untuk resisten trendline-nya boleh ditarik dari sini ke sini. Untuk support trendline-nya boleh ditarik dari sini ke sini. Selama harga belum breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk WIKA akan lebih dominan untuk bergerak turun nantinya. Tetapi jika nanti bisa di breakout, maka untuk WIKA akan membuat tren yang baru, yaitu uptrend, dan berkemungkinan naik nanti sampai ke 1085 sampai 1145. Lalu saham yang kelima yaitu Akasa Wira Internasional atau dengan kode ADES. Boleh kita lihat di sini, saya menggambarkan sebuah channel up di sini, yang dimana untuk harga sekarang hampir mencapai untuk resisten channelnya.
Dan juga di sini sudah mulai menandakan adanya candle bearish, yang dimana ini menjadi pertanda untuk harga nantinya bisa bergerak turun dulu untuk koreksi, lalu nanti melanjutkan naiknya. Dan sebenarnya juga untuk harga ini sudah masuk ke area Fibonacci yang di sini. Saya tarik dulu dari sini ke sini. Nah, sudah masuk ke area targetnya atau area reversal dari harga di sini. Nah, boleh kita lihat untuk secara Fibonacci-nya di sini, yaitu di harga 3180 sampai 3290. Nah, harga sudah memasuki area tersebut dan sempat naik sampai 3210. Nah, kemungkinan untuk ADES bisa nanti bergerak turun dulu sampai ke support yang di sini di harga 2990, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan, saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga di sini, di area yang ini tadi, dan juga di support yang ini. Karena di sini sudah mulai ada candle bearish, kemungkinan untuk ADES bisa bergerak turun dulu untuk koreksi, lalu nanti bergerak naik lagi ke area yang ini. Sebentar. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk support yang di 2990. Tetapi jika nanti, karena secara trennya di sini boleh kita lihat masih kuat untuk naik, dan boleh kita lihat trennya masih dalam keadaan uptrend. Untuk ADES jika bisa nanti breakout untuk yang di harga 3290, jika bisa di breakout nantinya, sebentar saya tarik lagi Fibonacci-nya. Jika bisa breakout, maka untuk ADES berkemungkinan naik sampai ke sini. Nah, ke sini, yaitu di harga 3780. Untuk naik ke sini, harga harus bisa breakout dulu untuk 3290. Jika nanti bisa di breakout, karena secara trennya masih kuat untuk naik, maka untuk ADES bisa nanti bergerak naik sampai 3780. Tetapi nanti jika tidak bisa di breakout, maka untuk ADES dia berkemungkinan untuk koreksi nantinya. Nah, untuk koreksinya menurut saya bisa nanti ke support yang di sini dulu, ke supportnya yang di sini, yaitu di harga 2990. Dan untuk target naiknya jika nanti bisa breakout yang di 3290, boleh juga kita lihat menggunakan titik tertinggi sebelumnya. Saya udah dulu ke weekly 1 minggu, saya geser. Nah, boleh kita lihat untuk targetnya secara weekly, boleh nanti di sini dulu. Pertama di sini, lalu di sini. Nah, di sini. Saya geser lagi. Bagi time frame 4 jamnya. Nah, boleh kita lihat untuk targetnya secara harga yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan jika nanti bisa breakout yang di 3290, maka untuk targetnya di sini dulu di harga 3590 sampai 3780. Nah, yang paling mungkin dicapai harga yaitu harga yang tadi jika bisa breakout yang di sini. Sebentar saya geser dulu. Jika bisa breakout yang di harga 3290. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk ADES berkemungkinan naik nanti 3590 sampai 3780. Tetapi jika nanti tidak bisa di breakout, maka untuk ADES bisa bergerak turun dulu sampai ke support yang di sini. Dan jika supportnya juga bisa di breakdown, support ini bisa di breakdown, maka penurunan selanjutnya yaitu ke sini, yaitu di harga 2820. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan untuk area-area yang tadi, terutama area yang ini. Untuk harganya boleh dilihat di sini. Lalu support yang ini, yang di 2990. Nah, kira-kira begitu.
analisa dari kelima saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat, dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.